Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gayu Siska Laksanano, dosen Prodi Keperawatan Tegal, Program Diploma 3, Poltekkes Kemenkes Semarang. Sebagai seorang dosen, kita wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Mata kuliah keperawatan anak dengan kode WAT 5.27.24 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam pembelajaran tatap muka Student Centered Learning yang berpusat kepada mahasiswa agar mendukung kelas menjadi kooperatif, kolaboratif, dan partisipatif dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning yang mencakup DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Kemampuan yang diharapkan ditunjukkan dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. Kemudian berikutnya, lulusan mampu menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Selanjutnya, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep anak sehat dan sakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler, gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem sarafan dan muskuloskeletal, gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi, anak dengan kebutuhan khusus, gangguan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih atau kelainan kongenital atau perioperatif care. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen terpadu balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah dituangkan dalam bahan kajian dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1, konsep keperawatan anak. Nomor 2, tren dan isu dalam keperawatan anak. Nomor 3, keperawatan anak sehat dan screening tumbuh kembang. Nomor 4, neonatus esensial. Nomor 5, asuhan keperawatan pada anak sakit. Nomor 6, asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, kardiovaskuler, sistem pernafasan, hematologi, dan sistem pencernaan serta nutrisi. Nomor 7, konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi, BBLR dan hiperbilirubin. Nomor 8, asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, retardasi mental, sindrom Down, ADHD, autis, dan juga child abuse. Nomor 9, asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan kemih atau kelainan kongenital atau perioperatif care meliputi hisprum, atresia ani, labiopalatoskisis, dan hipospadia. Nomor 10, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari textbook, bahan ajar,
dan modul pembelajaran serta materi-materi yang sudah diupload dalam e-learning, serta beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar melalui review hasil belajar dan diskusi pada setiap pertemuan. Sedangkan evaluasi sumatif terdiri dari beberapa poin, yaitu ujian tengah semester dengan presentase 30%, ujian akhir semester dengan presentase 30%, tugas dengan presentase 18%, dan praktikum laboratorium dengan presentase 22%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Siang hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kondisi yang sehat untuk memulai pembelajaran perkuliahan untuk melanjutkan MK mata kuliah keperawatan anak. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu pada Yang Maha Kuasa. Salah satu memimpin doa silakan. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga yang kita lakukan pada siang hari ini mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mungkin saya ingin bertanya, apakah hari ini masuk semua? Siapa hadir semua, Pak? Alhamdulillah hadir semua hari ini. Walaupun semuanya hadir, tapi jangan lupa nanti rekan-rekan semua mengisi presensi yang ada di e-learning di Healthy yang sudah saya setting. Jangan sampai lupa ya, karena itu kehadiran juga akan diperhitungkan di akhir semester. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, saya ingin mencoba teman-teman semua apakah masih ingat untuk materi perkuliahan sebelumnya. Ini kita pertemuan kelima, dan pertemuan sebelumnya ada erat kaitannya dengan pertemuan pada siang hari ini terkait dengan konsep perawatan anak maupun perlindungan anak. Ya. Nah, yang konsep perawatan anak, apakah ada yang masih ingat bahwa di situ dibahas waktu kita pertemuan yang pertama itu, kalau teman-teman masih ingat, mudah-mudahan masih ingat ya, ada hal yang memang menyebabkan pelayanan keperawatan, pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan anak itu mengalami perubahan. Kira-kira hal itu apa saja? Ada yang mau memberikan pendapatnya, yang masih ingat? Silakan, kira-kira. Ya. Yang pertama ada perubahan pola penyakit, yang kedua ada gaya hidup masyarakat. Oh baik, ada perubahan pola penyakit dan ada juga Gaya hidup masyarakat. perubahan gaya hidup masyarakat. Baik, ada yang mau menambahkan? Yang kira? Silakan, ya. Perkembangan teknologi sama tuntutan masyarakat akan layanan bermutu. Baik sekali ya. Jadi hal-hal menyebabkan terjadinya perubahan pelayanan kesehatan, pelayanan perawatan, dan khususnya pelayanan perawatan anak. Ya, alhamdulillah ya, Mas, pada ingat ya. Satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya nih, karena memang ini erat kaitannya sama materi kita pada siang hari ini. Bahwa di pertemuan pertama saat itu kita bahas tentang family center care. Itu salah satu poin penting dalam perawatan anak. Ada dua hal yang penting dari family center care. Ada yang ingat? Yuk. Tadi mengingat dengan baik sekali. Nah, ini ada yang ingat lagi barangkali? Saya tunjukkan saja kalau gitu. Amanda barangkali? Ya, ini ternyata mengingat empowerment. Betul, satunya Amanda? Iya, empowerment betul, yang satu yang lagi. Empowerment itu memberdayakan. Ada satu hal lagi yaitu enabling atau memfasilitasi. Jadi ada dua hal di family center care. Kita itu sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat itu ada di semua empowerment, ada dan enabling, gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk mengingat materi sebelumnya dan materi pada siang hari ini, di mana siang hari ini kita akan membahas materi yang kelima tentang hospitalisasi, konsep hospitalisasi pada anak. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata acara hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hospitalisasi pada anak, tujuannya, dampak, menjelaskan upaya meminimalisir dampak hospitalisasi, menjelaskan peran perawat selama hospitalisasi, dan menjelaskan konsep terapi aktivitas bermain di rumah
sakit. Diharapkan nanti di akhir sesi rekan-rekan bisa mencapai capaian pembelajaran ini. Baik, kita lanjut saja langsung. Untuk materi kali ini, referensi yang sudah ada di RPS yang sudah saya bagikan di jauh-jauhan itu bisa dari textbook, itu ada dari pedoman pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Nelson Essential Pediatrik, dan dari bukunya Wong dan Kendiri, semuanya ada di perpustakaannya. Dan juga ada jurnal penelitian baik itu yang online maupun yang edisi cetak itu ada terkait penelitian-penelitian yang terkait dengan materi ini. Salah satunya itu di jurnal Jumrawa, di mana saya sendiri melakukan penelitian tentang analisis peran orang tua dalam menanggapi, dalam menyikapi dampak dari hospitalisasi pada anak usia prasekolah di rumah sakit Kartini Tegal. Teman-teman bisa baca, dan saya juga pernah melakukan penelitian tentang bagaimana hubungan dampak hospitalisasi ini dengan pengaruh pola hidup pada anak di rumah sakit. Itu semuanya ada online-nya, dan di perpustakaan juga ada yang cetaknya itu ada link jurnalnya kalau teman-teman mau lihat ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, kita pendahuluan sedikit bahwa hospitalisasi itu adalah pengalaman yang sangat berkesan. Berkesan itu bisa ada dua, teman-teman, bisa kesan baik dan bisa kesan yang tidak baik. Tentunya yang kita harapkan adalah kesan yang baik. Karena apa? Karena data menunjukkan bahwa sepertiga anak itu pernah dirawat sebelum dia mencapai usia dewasa. Kembali ke awal bahwa rentang usia anak itu 0 sampai 18 tahun. 18 tahun 19 itu sudah masuki ke usia dewasa. Nah, itu sebelum dewasa itu sepertiga anak pernah mengalami hospitalisasi atau dirawat di rumah sakit, di mana kebanyakan mereka dirawat di rumah sakit umum yang tidak punya ruangan atau bangsal khusus anak. Apa dampak ketika tidak ada bangsal khusus anak itu? Contohnya itu anaknya dibawa ke UGD dan di sana tidak ada staf yang dilatih khusus untuk menangani anak, baik itu secara skill yang maupun skill yang fisiologis maupun yang sifatnya psikologis. Itu akan menyebabkan stres meningkat. Nah, hospitalisasi anak ini tidak hanya menimbulkan stres pada anak, juga menimbulkan stres pada keluarga, sehingga ketika koplingnya nanti tidak berhasil akan mengakibatkan krisis. Dan di sanalah peran kita perawat untuk memberikan dukungan emosional kepada keluarga, tentunya kepada anak juga. Ya, baik, kita mulai masuk tentang hospitalisasi. Apa itu hospitalisasi? Ada beberapa penelitian menurut beberapa sumber, dan di sana tampak, kalau rekan-rekan mau lihat ini, bagaimana gambaran situasi ruang perawatan anak. Bisa dibayangkan apa yang akan dialami anak ketika anak harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Ya, itu hospitalisasi adalah proses ketika anak harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan berbagai alasan. Apakah itu hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik itu sekedar observasi, untuk penegakan diagnosis, untuk terapi maupun untuk rehabilitasi. Ya, sedangkan menurut Hockenberry dan Vincent ini, hospitalisasi merupakan pengalaman yang dapat menimbulkan stres karena anak menghadapi lingkungan baru, prosedur medis, serta perpisahan dengan lingkungan yang dikenalnya. Kita tahu bahwa apa yang dilewati oleh anak itu merupakan pengalaman pertama, sehingga yang dia temui pasti akan membuat dia merasa asing, sesuatu yang betul-betul pertama kali dia kenal, dia temui. Kita lanjut saja. Baik, maksud dari hospitalisasi tadi sudah disebutkan juga dalam definisi sebelumnya ya. Satu, memang kadang untuk penegakan diagnostik memang diperlukan dirawat, karena itu dirawat. Kemudian yang kedua, untuk terapi. Yang ketiga, untuk tindakan operasi. Yang keempat, mencegah komplikasi, untuk memantau perkembangan penyakit, dan juga untuk rehabilitasi. Tadi banyak di definisi. Sedangkan tujuannya bagi anak mempercepat penyembuhan, kemudian mengurangi komplikasi, mengurangi anak kesakitan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan bagi keluarga, hospitalisasi itu dengan anaknya dirawat, ternyata secara tidak langsung keluarga akan memperoleh edukasi kesehatan. Pasti di sananya ada informasi kesehatan yang diperoleh oleh keluarga. Karena kita tahu ya, di komponen proses keperawatan, salah satunya dengan implementasi perawatan itu, salah satu komponennya adalah education atau pendidikan kesehatan. Di mana ketika anaknya dirawat, orang tua memungkinkan untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan. Yang kedua, dan orang tua pun akan secara tidak langsung belajar bagaimana merawat anaknya yang sakit. Ketika anaknya sehat-sehat saja, mungkin orang tua tidak memperoleh atau memahami bagaimana cara merawat ketika anaknya kondisinya tidak sehat. Ya. Dan yang berikutnya sebagai keluarga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Baik, penyebabnya kita ini negara tropis ya, di mana kita ada dua musim kemarau dan musim hujan. Ini kalau lihat di
depan ini jelas sekali bisa kita bedakan menjadi dua ya secara garis besar. Ketika kemarau itu apa, ketika musim hujan apa. Di sekitar kita aja di UGD itu laporannya memang sering ya terjadi seperti itu. Ketika musim kemarau jelas ispa meningkat, kemudian pneumonia, gitu. Sedangkan ketika musim hujan demam berdarah meningkat, gitu. Diare meningkat, dan juga ada cedera. Nah ini anak itu ketika memasuki usia remaja ataupun usia-usia preschool ya, atau sedang aktif-aktifnya, itu juga rentan sekali cedera, sehingga sering karena cederanya itu harus memungkinkan anak harus dirawat di rumah sakit dan mengalami hospitalisasi. Kelainan komunitas juga akannya ada, berbagai kasus ditemui. Kemudian untuk operasi juga ada, dan dengan kronis juga salah satu alasan mengapa anak dilakukan baik. Tadi di awal di definisi disebutkan bahwa hospitalisasi itu bisa menyebabkan stres. Kira-kira apa sumber utama stres pada anak ini? Satu, perpisahan dengan orang tua. Yang sebelumnya ketika dia tidak dirawat di rumah sakit, anak itu selalu tanpa berpisah dari orang tua, tapi ketika dirawat harus berpisah dengan orang tua. Kemudian kehilangan kebebasan, yang sebelumnya bisa bebas bermain dengan teman sebayanya, ini harus dirawat di rumah sakit. Kemudian takut nyeri dan tindakan medis, karena ada prosedur-prosedur yang memang diperlukan untuk anak ketika menjalani proses perawatan. Tiga hal itulah yang bisa menyebabkan stres pada anak, stresor yang muncul pada anak ketika hospitalisasi. Kemudian berikutnya, kalau itu pada anak, dampaknya, kalau dari sebabnya, kalau dampaknya, nih gangguan tidur, nafsu makan menurun, kelelahan, nyeri terkait dengan prosedur. Gangguan tidur tadi yang saya sampaikan, saya sudah pernah meneliti di rumah sakit Kardian. Memang dampak hospitalisasi erat sekali kaitannya, ada hubungan yang bermakna antara dampak hospitalisasi dengan perubahan atau gangguan tidur pada anak. Itu yang fisik, yang psikologis juga sama. Ada cemas, sana takut, marah, menangis, bahkan menarik gini, ya. Dan dampak-dampak itu tentunya berbeda-beda, tergantung dari tahap perkembangannya. Nah ini kalau teman-teman kemarin pernah mundur sedikit ke materi sebelumnya terkait tumbuh kembang anak, pasti bisa mengingat dan bisa dipahami bagaimana antara respons bayi dan toddler maupun prasekolah maupun remaja dan usia sekolah itu terkait dengan hospitalisasi. Bagi remaja mungkin dia tidak takut, tidak cemas terkait prosedur-prosedur yang akan dia jalani ketika hospitalisasi, tetapi yang lebih membuat berdampak yang dirasakan remaja justru kehilangan privasi, karena beberapa orang yang baru dikenal berinteraksi langsung dengan dia, sementara ketika dia sehat tidak, dia bisa memilah dan memilih siapa yang, karena memang tahap hubungannya ada di tahap itu ya teman-teman ya. Baik, nah sementara kalau itu sama anak, sama terhadap keluarga juga hospitalisasi ternyata mempunyai dampak. Ada kecemasan, ketakutan kehilangan anak. Ketika anak tidak pernah sakit, kemudian tiba-tiba sakit dan harus dirawat, ada beberapa orang tua yang cemas. Cemasnya apa? Oh jangan-jangan sakitnya ini yang sakit yang fatal gitu, sehingga orang tua akan cemas, takut kehilangan anaknya, atau apalagi kalau itu anak tunggal. Kemudian beban ekonomi, ya karena selama anaknya dirawatkan, mau tidak mau harus ada pengeluaran-pengeluaran ekstra terkait dengan perawatan anaknya. Gangguan pekerjaan, rutinitas aktivitas terganggu karena harus membagi peran, membagi tugas, kapan harus di tempat kerja, kapan harus menunggu anaknya di rumah sakit. Kalaupun tidak mengganggu jam kerjanya, tetapi mungkin jam istirahatnya pun terganggu. Dan kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak mungkin bisa menimbulkan konflik terjadi di internal keluarga. Dan kalau tidak diberi edukasi yang tepat, edukasi yang baik, bahkan bisa saling menyalahkan di antara anggota keluarga, menjadi seolah-olah merasa menjadi penyebab anaknya sakit, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini bagaimana cara meminimalkan dampak hospitalisasi. Kita sudah tahu hospitalisasi apa, kemudian sebabnya apa, dampaknya bagaimana. Yang tidak kalah penting, kita sebagai perawat anak, ketika menemui anak dengan hospitalisasi, kita akan melakukan pendekatan ini. Family center care atau traumatic care, tadi sudah disebutkan family center care oleh Amanda. Traumatic care juga komunikasi terapeutik, bermain terapeutik, manajemen nyeri, dan juga edukasi kepada keluarga. Tadi kalau edukasinya bagus, tentunya konflik keluarga tidak akan terjadi, kemudian saling menyalahkan tidak akan terjadi, sehingga fungsi keluarga tetap berjalan dengan baik. Ini gambar bagus sekali ya, kemarin sudah pernah kita bahas di family center care, bagaimana gambar ini makna yang bagus sekali perwujudan dari family center care. Baik, kita lanjut. Nah, sebagai perawat anak itu kita bisa menjalankan peran sebagai ini, care provider, jelas, edukator, konselor, advokat,
koordinator, kolaborator. Di mana ketika peran-peran ini kita jalankan dengan baik, tentunya akan bisa meminimalkan dampak hospitalisasi pada anak. Perawat itu bertanggung jawab membantu anak dan keluarga beradaptasi terhadap proses hospitalisasi. Berikutnya, teman-teman, kita bahas juga tentang konsep terapi aktivitas bermain. Aktivitas bermain, terapi aktivitas bermain merupakan kegiatan bermain yang dirancang secara terapeutik untuk membantu anak mengatasi stres akibat hospitalisasi. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga dimanapun anak, salah satu cara untuk mengatasi stres hospitalisasi juga bisa dilakukan dengan bermain. Dan terapi aktivitas bermain ini merupakan salah satu bagian dari intervensi perawatan anak. Tujuannya ini ya mengurangi kecemasan, kan dengan bermain ya bisa teralihkan, terdistract gitu ya. Kemudian mengurangi rasa takut, mengurangi nyeri, meningkatkan kerjasama, membantu perkembangan. Jangan lupa bahwa perbedaan anak dengan orang dewasa adalah anak berada dalam tahap tumbuh di mana perkembangannya dan pertumbuhannya tetap harus difasilitasi selama anak dirawat di rumah sakit. Kemudian memberikan pengalaman positif selama dirawat sehingga meminimalkan adanya trauma. Ini perwujudan traumatik juga bermain itu. Baik, prinsipnya apa? Aman, sesuai usia, menyenangkan, tidak melelahkan, fleksibel, memperhatikan kondisi kesehatan anak. Terapi aktivitas bermain yang dilakukan tidak dengan contoh salah satu contoh tidak sesuai usia itu justru akan menimbulkan dampak negatif karena justru akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang bagus bagi anak. Jadi kalau bisa sesuai usia dan kalau tidak aman juga kontraproduktif terhadap kondisi kesehatan anak. Ya, baik, lanjut. Jenis-jenisnya bisa ini contoh saja, tapi ininya banyak. Baik, sebelum kesini, ini mungkin baru sekilas karena nanti ada materi khusus. Bahkan nanti kita akan sama-sama belajar mempraktekannya di laboratorium untuk pembelajaran praktikan untuk terapi bermain. Ya, baik. Berikutnya ingat sebelum ke studi kasus, nanti kita sama-sama coba bagaimana ada kasus seperti ini dan teman-teman dengan bekal pemahaman tentang konsep keperawatan anak dan hospitalisasi anak yang barusan kita lihat bersama-sama di depan. Nanti bagaimana melihat contoh kasus ini. Tapi sebelumnya barangkali ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau bertanya silakan. Oh iya, silakan. Mas Rahmat, silakan. Terima kasih Pak, izin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai manajemen nyeri Pak. Ada tadi selain manajemen nyeri saya masih bingung Pak. Mengapa sih salah satu manajemen nyeri itu merupakan salah satu cara meminimalisir dampak hospitalisasi Pak? Terima kasih Pak. Baik, langsung dari kerja. Jadi saya ulang biar teman-teman juga paham, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi tadi betul-betul memperhatikan masalah ini. Salah satu cara meminimalkan dampak hospitalisasi adalah manajemen nyeri. Ini yang Mas Rama lihat. Mengapa manajemen nyeri bisa termasuk dalam salah satu cara untuk meminimalkan dampak? Karena ini erat kaitannya dengan nanti ada hubungan dengan traumatika juga. Jadi karena anak berada dalam tahap perkembangan, tadi yang sudah saya sampaikan, anak itu ketika dirawat di rumah sakit itu mungkin pengalaman pertama dia. Beda dengan kita orang dewasa. Kita mungkin tidak mengalami langsung, tapi kita pernah melihat orang lain dirawat dan kita pernah bagaimana menungguin atau kita memasuki lingkungan rumah sakit. Kalau bagi anak mungkin itu pengalaman pertama, sehingga bayangan yang ada di pemahaman si anak adalah rumah sakit itu tidak menyenangkan dan lain-lain. Termasuk salah satunya yang tadi kita bahas bahwa salah satu stresornya adalah adanya ketakutan terhadap rasa sakit. Sehingga itu seandainya kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat melakukan manajemen nyeri yang baik, maka stres-stres efek dampak hospitalisasi itu bisa kita minimalkan, bahkan kita hilangkan. Bahwa anggapan atau paradigma anak terkait hospitalisasi yang menimbulkan stres, yang menyakitkan itu tidak terjadi karena kita melakukan manajemen nyeri. Maksudnya seperti itu Mas Ramaya. Nah, manajemen nyeri apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Bisa dengan teknik relaksasi, bisa dengan nafas dalam, bisa dengan banyak sekali terapi modalitas untuk meminimalkan dan mengurangi nyeri. Begitu Mas Rahmat? Bisa diterima? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagus. Ya. Bapak izin bertanya, tadi di slide bermain untuk anak-anak itu membutuhkan waktu dan ruangan yang luas nih Pak. Sedangkan di rumah sakit itu tempatnya terbatas dan tidak boleh berisik. Itu cara menanganinya gimana nih Pak? Baik, pertanyaan bagus sekali dari Mbak Pustika ya. Jadi bermain yang dimaksud di sini, terapi aktivitas bermain yang dimaksud ini yang dilakukan di rumah sakit secara prinsip ini tadi. Jadi bukan berarti main yang ini, tapi betul-betul main yang kita kondisikan, yang kita kelola. Permainan terapeutik kita jelas aman, sesuai usia, menyenangkan, melelahkan, tidak melelahkan, dan juga fleksibel.
Artinya mungkin permainannya tidak permainan seperti anak yang dalam kondisi sehat dan tidak di dalam rumah sakit. Jadi ini nanti ada sesi khusus kita praktekkan di laboratorium ya Mbak Musika, bagaimana realnya bermain, terapi aktivitas bermain di rumah sakit. Gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, cukup ya. Baik, kalau nggak ada lagi, ini ada studi kasus. Nanti saya akan kirimkan ke Komting, dan Komting bisa share ke teman-teman. Nanti pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan sedikit berdiskusi, mendiskusikan tentang ini. Ini bisa kita lihat materi yang sebelumnya sudah kita pernah kita bahas ya, baik itu konsep perawatan anak, tumbuh kembang, dan juga hospitalisasi ini. Gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri, kita akhiri, ada yang bisa membantu menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan, kita bicarakan, kita pelajari pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak berikan. Nah, seperti di catatan saya, dari hospitalisasi pada anak ini, dampak dari hospitalisasi ini dipengaruhi oleh usia dan juga tahap perkembangan anak tersebut. Nah, kemudian peran kita sebagai perawat ini sebagai pemberi asuhan, kemudian edukator dan advokat dan juga pendamping keluarga. Seperti itu, Bapak. Baik, catatannya cukup lengkap. Itu sangat menggambarkan bagaimana pemahaman teman-teman semua terhadap materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini ya. Jadi ini kesimpulan pada siang hari ini, di mana hospitalisasi itu merupakan pengalaman yang dapat menimbulkan stres pada anak dan juga keluarga. Kemudian dampaknya juga dipengaruhi oleh usia dan tahap perkembangan. Pendekatan family center atau multi-care efektif, perawat memiliki peran penting dan yang sudah disampaikan kesimpulan, dan terapi bermain merupakan salah satu bentuk intervensi untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan kerjasama, dan juga mendukung proses penyembuhan yang mana nanti akan kita praktekkan bersama-sama di laboratorium. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Baik, ketika sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap ini sebagai indikator bahwa teman-teman sudah memahami materi yang kita bahas pada siang hari ini. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sekian video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak di program studi keperawatan tegak program Diploma 3. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.